Shalom, jemaat yang terkasih, jumpa kembali di dalam Word from Heaven. Salah satu alasan kenapa kita harus rutin membaca Alkitab setiap hari adalah karena fungsinya, fungsi dan manfaat membaca Alkitab. Paulus menasihati anak rohaninya Timotius dengan berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu sebabnya kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Dalam bahasa Yunaninya diilhamkan itu theopneustos. Yang artinya dalam bahasa Indonesia dihembuskan dengan keras oleh Allah. Dihembuskan oleh Allah. Artinya Alkitab itu bukanlah karangan manusia atau ide yang muncul dari manusia, tetapi itu adalah perkataan Allah yang dihembuskan kepada manusia. Kemudian manusia menulisnya menjadi firman Allah. Nah, tujuan membaca Alkitab supaya manusia mengenal rencana Allah yang indah, kemudian hidupnya diubahkan, diperbaiki, diajar, dan dididik oleh firman Allah itu sendiri. Sehingga hidupnya semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Berkata-kata seperti Yesus yang penuh kasih, bertindak seperti Yesus yang penuh pengampunan, dan berpikir seperti Yesus yang selalu positif pada orang lain. Masalahnya adalah banyak orang tidak mengerti ketika membaca Alkitab. Ada beberapa keluhan ketika mereka membaca Alkitab. Wah, waktu saya baca Alkitab, rasa kantuk mulai datang. Atau ketika saya membaca Alkitab, lama-lama bosan. Atau ada juga orang berkata, awalnya saya semangat baca Alkitab, tapi begitu sampai kepada pembacaan silsilah yang panjang, saya jadi jenuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan jika banyak hambatan ketika membaca Alkitab? Bagaimana bisa hidup diubahkan oleh Tuhan? Bagaimana mengerti rencana Tuhan? Kalau baca Alkitab saja tidak mengerti. Nah, disinilah pentingnya bergantung kepada Roh Kudus. Kita harus meminta kepada Roh Kudus untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang dalam dari firman Tuhan yang kita baca. Kenapa? Karena Petrus berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Jadi kita tidak boleh menafsirkan Alkitab menurut pikiran kita sendiri. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Kita harus bergantung kepada Roh Kudus untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dengan demikian, Roh Kudus akan menyingkapkan kepada kita rahasia-rahasia yang dalam dari firman Tuhan yang kita baca. Mulailah berdoa sebelum baca Alkitab, mintalah Roh Kudus untuk menuntun dan menjelaskan setiap firman yang kita baca. Selamat membaca Alkitab. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena roh Allah tercurah atas manusia. Dan kami dimampukan untuk mengerti rancangan-rancangan Allah, rahasia-rahasia Allah yang dalam di dalam firman-Mu, melalui
penyingkapan Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus-menerus menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.